Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Kiki, apa kabar Bu Kiki hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana? Kok sepertinya suaranya lagi serak nih. Iya, ini anu tenggorokan sakit karena ini perubahan cuaca mungkin. Iya, mungkin ya. Ya, ya. Gimana? Iya, kemarin kan saya sempat hubungi Bu Mamah ya. Ada sesuatu yang apa ya? Jadi unek-unek, jadi tantangan ya tidak, tetapi sebuah apa ya, sebuah yang ingin saya cari solusinya untuk pengembangan diri, juga refleksi buat saya dalam pembelajaran begitu. Wah, sepertinya ada hal yang menarik nih yang akan Bu Kiki curahkan kepada saya. Silakan Bu Kiki diceritakan semua kepada saya, apapun cerita Bu Kiki, saya tidak akan sampaikan kepada siapapun. Ini menjadi rahasia yang mengetahui hanya saya dan Bu Kiki saja. Ya, Iya, jadi ini Bu yang Kiki bisa. membuat ini yang membuat saya yakin untuk bercerita kepada Bu Mama gitu ya. Gini, kemarin kan hari Senin itu kan adalah awal kita melakukan bertemu dengan murid baru. Otomatis Ya, uh, kondisi itu jelas dari setiap siswa berbeda. Jadi keinginan saya waktu itu memang tidak ingin memegang kelas itu sebenarnya Bu Mama. Kenapa? Karena saya sering berkolaborasi dengan guru kelas 5. Saya kan kelas 6. Uh, tapi mau bagaimana, ini tugas saya. Dan ini merupakan sebuah tantangan yang ingin saya taklukkan buat saya sendiri. Ceritanya begini, saat saya eh, rapat gitu, Bapak Kepala Sekolah mempercayakan saya untuk pegang kelas 6, ternyata murid itu di sana ada 3 anak yang berkebutuhan khusus. Masya Allah gitu ya, Allah memberi saya amanah yang luar biasa. Tapi saya agak sedikit khawatir, takutnya 3 orang anak ini tidak bisa menyamai seperti teman-teman yang lain gitu. Satu anak itu uh, dia dari awal sudah diam, tidak ada perubahan gitu ya. Dan itu pun kemarin ditungguin oleh orang tuanya. Terus yang kedua, anak yang ini dia sering kejang. Dan kemarin pun langsung malam-malamnya orang tuanya telepon saya gitu ya. Dan yang terakhir ini kasusnya hampir menyerupai anak saya gitu ya. Dia punya cedera di mata gitu ya. Sedikit kekhawatiran saya begitu loh Bu. Saya takutnya tidak bisa uh, mengajar atau agar anak-anak itu bisa menerima materi yang sama gitu. Wah, eh, berarti Bu Kiki di kelasnya Bu Kiki ada anak ajaib ya. Ya, ya seperti Iya, itu. iya. Jadi ada sedikit kekhawatiran saya gitu. Makanya saya ingin unek-unek itu dapat diselesaikan, mencari solusi, bercerita kepada Bu Mama. Iya, terima kasih Bu Kiki sudah percaya dan apa ya memilih saya untuk menjadi tempat curahan ya. Kemudian adakah kira-kira apa yang Bu Kiki inginkan, yang Bu Kiki ingin dapatkan dari percakapan ini Yang nantinya? uh, yang jelas saya ingin mendapatkan solusi, juga menghempaskan kekhawatiran saya agar 3 anak ini kebutuhannya bisa saya apa ya, kebutuhannya bisa saya bukan apa ya, untuk menyamakan tidak mungkin gitu ya, tapi anak ini jelasnya
dia bisa menerimalah materi dengan baik, rasa nyaman di kelas, tidak terkucilkan, itu yang ingin saya harapkan gitu, tujuan saya untuk bercerita kepada Bu Mama seperti itu. Oh iya ya baik. Mari Bu Kiki bayangkan seandainya hal ini, hal yang Bu Kiki upayakan atau Bu Kiki cita-citakan ini tercapai nantinya, Bu Kiki ini membayangkannya di kelas Bu Kiki itu seperti apa? Oke, yang jelas setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini sesuai dengan harapan saya yaitu Ki Hajar Dewantara, bagaimana saya menciptakan sekolah saya, terutama kelas saya, sekolah yang kesejahteraan, terutama kesejahteraan. Pendidikan itu maksudnya tentang materi itu kurikulumnya itu nomor 2 bagi saya. Karena bagaimana kejiwaan anak-anak itu merasa nyaman, aman gitu ya, bisa tercapai, maka setidaknya SDM yang saya ingin capai untuk murid-murid saya bisa tercapai. Begitu Bu Mama. Materi yang mereka Wah, terima pun akhirnya kalau sudah senang, nyaman pasti apa ya? Bisa 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 yang dicapai itu ditujukan itu bisa di apa bisa tercapai lah gitulah sesuai dengan harapan dan tujuan saya seperti itu. iya benar sekali Bu, kalau kita bayangkan ya, seperti dengan bayangan Ibu yang Ibu sampaikan barusan, sepertinya kelasnya akan sangat ideal begitu ya? Nah Bu, Ibu bisa ceritakan seperti apa sih kondisi kelasnya Ibu sekarang? Adakah perbedaan antara kelas Ibu yang tahun-tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang? Jelas harus berbeda, Bu. Saya ingin menciptakan rasa nyaman, aman, dan menyenangkan, bermakna lah itu yang saya harapkan. Liburan itu, Bu, saya ingin sekali gitu ya menarik perhatian anak-anak biar jatuh hati kepada saya. Saya membuat papan refleksi. Nanti setelah pembelajaran itu saya solasi, jadi aman gitu ya. Anak-anak tinggal menempel setelah pembelajaran. Yang kedua, saya juga membuat papan kesepakatan yang belum terisi. Insya Allah mungkin besok saya isi karena masih program MPLS. Terus saya membuat itu lagi Bu Mama yang kita pelajari kemarin tentang KSE gitu yang membuat bagaimana anak-anak nyampe ke kelas dia langsung mengambil emoji perasaannya di sana nanti saya tadi sudah mulai ya bagaimana tadi waktu berangkat ke sekolah perasaannya mereka sudah bisa menyampaikan itu yang saya ingin ciptakan dahulu adalah rasa nyamannya itu. Ya, kalau melihat dari upayanya Bu Kiki untuk persiapan pembelajaran di kelas rasanya sudah ada perbedaan ya antara tahun sebelumnya. Untuk tahun sekarang karena sudah mengikuti program ini guru penggerak, jadi persiapannya kayaknya lebih Ya. jago lagi, lebih bagus lagi ya. Tapi Benar untuk itu. kondisi siswanya Bu, gimana? Apakah ada perbedaan, kalau, siswa dulu itu bagaimana, kalau yang sekarang bagaimana? Apakah ada perbedaan di situ? Gini, seperti yang saya khawatirkan, yang ingin saya curahkan kepada Bu Mama gitu ya, kekhawatiran saya mungkin terlalu tinggi gitu ya, tentang 3 orang anak ini yang berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi saya, berkaca kepada tentang apa ya, sesuatu yang pernah saya jalani gitu ya. Saya mainnya biarkan mereka mencintai saya dulu gitu, setelah itu mungkin nanti mengikuti alur gitu ya. Dan alhamdulillah ya Bu Mama saya lihat gitu ya, dari 3 anak yang berkebutuhan khusus yang kemarin ditunggui oleh orang tuanya seperti anak TK dan kelas 1 gitu ya. Tadi ibunya saya kemarin mengadakan itu loh Bu Mama, seperti yang diajarin di PSE, bagaimana mengontrol emosi, bernyanyi gitu. Dia semangat yang
yang maaf ya, saya tidak melebeli anak itu. Anak itu dari awal diem saja, sepertinya ada trauma sindrom gitu ya. Tapi saya tidak berusaha untuk lebih jauh untuk bertanya kepada orang tuanya. Dan saya mengirimkan video di grup itu dan orang tuanya itu menangis tadi. Saya terkagum-kagum gitu ya, kenapa orang tua ini menangis gitu ya. Setidaknya kekhawatiran saya ada sedikit obatnya Bu Mama. Karena saya juga adalah seorang pejuang dari ibu kanker gitu ya. Jadi hati saya kok ikut terenyuh gitu. Beliau merasa senang gitu karena anaknya sudah mulai mau bergabung, mulai percaya. Jadi dari 3 orang anak berkebutuhan khusus ini Bu Mama, apa ya, makanya saya sedikit bercerita, mencurahkan rasa khawatir saya kepada Bu Mama. Mungkin 3 orang anak ini nanti bisalah saya mencari solusinya, memenuhi semua kebutuhan belajar mereka, seperti itu. Oh iya, mungkin itu orang tuanya sampai apa ya, menangis karena terharu, entah bagaimana Bu ya. Nah dari masalah tersebut, saya melihat dedikasinya Bu Kiki selama ini di sekolah itu sangat besar. Kemudian sudah banyak anak-anak yang berprestasi itu bermunculan atau tercipta dari tangan dinginnya Bu Kiki gitu. Nah dari situ saya juga berpikir Bu Kiki tentunya pasti punya pandangan. Bu Kiki tentunya pasti punya ide untuk bagaimana merubah anak ini atau menciptakan anak ini, anak yang luar biasa ini menjadi semakin luar biasa dan setara dengan teman-teman kelas lain, dengan teman-temannya di kelas, gitu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Kiki tindakan apa yang akan Bu Kiki upayakan ke depan untuk memacu ketiga anak ini? Apa ya? Mungkin sesuai dengan yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak, saya cukup sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dengan program guru penggerak ini gitu ya. Di mana saya bisalah menyelesaikan semua kekhawatiran gitu, permasalahan yang selama ini mengawang-awang gitu Bu ya. Mungkin tentang kelas ini, yang pertama saya akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui bakat, potensi, minatnya anak gitu Bu ya. Itu yang akan saya lakukan mungkin dimulai nanti mulai Kamis dan Jumat gitu. Selanjutnya saya juga akan berkolaborasi tetap pastinya dengan orang tua. Keterbukaan beliau dan kepercayaan beliau itu nomor 1 buat saya. Ini juga berhubungan dengan modul pembelajaran emosional, sosial emosional itu. Yang nomor 3 yaitu pembelajaran yang menekankan budaya positif, bagaimana teman-temannya bisa merangkul dia, membuang rasa tidak ada pembulian, nilai-nilai kebajikan diangkat. Itu yang saya ingin lakukan Bu Mama. Terus yang keempat yaitu saya ingin melakukan tutor sebaya. Setidaknya di situ ada rasa persaudaraan, empati dari temannya, tidak melakukan bahwa karena tidak sama maka disisihkan. Seperti itu Bu. Iya, wah bagus sekali upaya yang akan Ibu lakukan, terutama ketika Ibu memilih langkah di mana Ibu akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Tentunya kita harus satu pemahaman antara orang tua dengan guru dan harus satu tujuan dengan anaknya pula sehingga tercapai gitu tujuannya ya Bu. Kemudian Ibu akan memanfaatkan tutor sebaya dan semacamnya. Dan menurut saya itu adalah langkah yang langkah yang tepat untuk mencapai hal itu. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah itu pembelajaran di kelas anak-anaknya tidak tertinggal lagi dan tercapai harapan-harapan kelas ideal
yang seperti Bu Kiki capai. Nah, eee, Bu Kiki, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan upaya tersebut? Tahun Ah, depan kah? 5 tahun lagi kah? Atau kapan nih kira-kira? Saya akan melangkah cepat, Bung, karena yang pertama tadi saya sudah ceritakan, anak ini harus bisa, apa ya, sama dengan yang lain kebutuhannya gitu, saya bisa penuhi. Jadi makanya saya segera menghubungi Bu Mama karena ya itu kekhawatiran saya sebenarnya. Iya, berarti ini ya tahun ajaran baru ini ya? Benar benar, Bu. Iya iya iya. Iya, saya sebagai teman Bu Kiki, saya akan men-support dan sekaligus saya mendoakan ya, membantu mendoakan juga bagaimana untuk kelancaran program ini. Kemudian saya akan juga men-support, kali aja Bu Kiki, eee, sedang membutuhkan teman untuk berkolaborasi, maka saya juga siap Bu, untuk membantu Bu Kiki. Atau mungkin, Bu Kiki sedang apa dan bagaimana itu membutuhkan tenaga saya insya Allah siap untuk membantu Bu Kiki. Benar Bu ya, dengan adanya guru penggerak ini kita juga bertambah ilmu, tambah saudara, jadi bisa sharing gitu luar biasa sekali ya dengan program Iya ini, benar ya? Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Bu Mama jadi tinggal jabrik gitu ya. Dan kebetulan ya tingkatan kita memang berbeda ya Bu, tapi fasenya gitu ya. Ibu di SMK, saya di SD, tapi urusan pendidikan ini menjadikan kita jadi satu visi dan misi untuk apa ya memenuhi kebutuhan belajar anak-anak kita gitu ya. iya iya Bu, sama-sama juga sudah percaya. Nah kira-kira gimana Bu, perasaannya Bu Kiki sekarang setelah, menceritakan hal ini? Perasaan saya ya lebih tenang ya Bu. Jadi kekhawatiran saya sepertinya sudah ambiar gitu ya. Setidaknya kemarin-kemarin dari yang belum liburan mendengarkan cerita dari guru kelas yang lama, saya sebenarnya agak dagdikduk, tapi ya apalagi kemarin masuk ditunggui orang tuanya, duh ini gimana gitu. Tapi setelah saya banyak bercerita dengan Bu Mama kemarin meskipun lewat WA, chat, apalagi bisa ini apa ya melalui dunia maya kita bisa bertatap muka, tapi saya akhirnya lega loh Bu. Alhamdulillah kalau gitu Bu, saya juga senang gitu ya, karena selain Bu Kiki yang bisa, apa ya, mencurahkan ini, saya juga bisa berkolaborasi juga dengan Bu Kiki. Iya. Oh iya Bu, berhubung ini, saya masih ada kegiatan lain, mungkin kita bisa berkomunikasi di lain waktu Bu ya. Iya, Terima iya kasih benar. Bu Kiki Iya, saya atas yang terima waktunya. kasih banyak ya atas ya bantuannya. Terima kasih ya Sama-sama. Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah direkam, Bu? Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Selamat siang nih, gimana kabarnya? Selamat siang juga. Alhamdulillah kabarnya sehat, Bu. Cuma agak tenggorokan sakit dan batuk gitu. Mohon maaf ya, Bu, suaranya ini agak serak. Ya mungkin karena perubahan cuaca ini ya, jadi seperti ini ya. Iya, iya. Ya. Ini ngomong-ngomong ada yang mau dibicarakan kah sampai menghubungi saya? Iya nih, Bu. Tentu ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Oke, saya masih punya waktu sekitar ya 15 menit, 20 menit lah karena kebetulan ini ada acara gitu. Baik, saya siap mendengarkan. Saya juga akan menjaga kerahasiaannya untuk tidak menyebarkan ini sehingga Bu Mama bisa tenang. Ayo, monggo Wah, silahkan. iya. Terima kasih, Bu, telah menjamin kerahasiaannya. Dan ini memang sifatnya agak rahasia, Bu. Begini, Bu, Baik, baik, baik. eh, gimana ya, Bu, caranya biar anak-anak itu betah di kelas?
Kebetulan Bu, itu ya, benar silakan. kebetulan masalahnya gini Bu, saya tuh ngajar di kelas SMK, kelasnya itu TAV yang isinya itu cowok semua, kelasnya itu laki-laki semua. Dan ketika jam saya, anak-anak itu sudah hilang Bu, sudah buyar. Karena kebetulan jam sebelum saya itu gurunya cuti melahirkan dan tidak ada guru pengganti, tidak ada guru piketnya. Saya mengusulkan untuk ganti jam, saya Bu, tidak diizinkan gitu. Eh, ini sudah berlangsung dari tahun pelajaran keberapa ya, Bu? Ini yang semester genap kemarin. Kan saya baru Bu pindah. Awalnya itu saya kan di swasta, kebetulan diangkat P3K itu jadi saya sekarang sudah di SMK negeri. Nah, itu masalahnya. Jadi selama beberapa pertemuan itu paling sekitar 4 kali anak-anak itu sudah hilang Bu. Sudah tidak ada. Kira-kira dari obrolan ini, kira-kira Bu Mama ingin mendapatkan apa ini loh? Kok sampai sedalam ini bercerita kepada saya? Ini Bu, saya ingin mendapatkan anak-anak itu ketika saya masuk kelas, anak-anak itu sudah lengkap ada di kelas, sudah bersiap dan bersemangat menerima pembelajaran saya meskipun di jam terakhir. Dan kemudian anak-anak itu dapat menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan baik begitu. Dimana saya sudah repot-repot menyiapkan modul pembelajaran yang saya sudah desain sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena kebetulan saya dapat ilmunya dari pendidikan guru penggerak ini. Tahu-tahunya muridnya kabur, mau dialirkan kemana gitu ya. RPP saya ini ilmunya mau dialirkan kemana gitu Bu. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi ya. Berarti ini ceritanya Bu Mama ini ingin mencari solusi begitu ya, Iya benar tentang sekali ya Bu. yang kabur sebelum Bu Mama masuk begitu kan ya. Iya. Oh, ya. Kira-kira yang diharapkan gitu, rencana yang diharapkan Bu Mama untuk apa ya, solusi dari cerita ini apa sih gitu? Rencananya saya akan, soalnya gini Bu, anak-anak itu kabur karena di gerbang itu tidak ada yang nungguin gitu, guru-guru atau satpam gitu tidak ada di sekolah itu. Kadang meskipun gurunya tidak ngajar, itu tidak punya jam ngajar, guru-guru itu cuma diem aja di ruang guru, entah itu rujaan, gosip atau bagaimana gitu. Artinya tidak membantu bagaimana kegiatan KBM itu berlangsung dengan baik gitu Bu. Seandainya saya bercita-cita, ini saya ingin guru-guru itu kalau sekolah misalkan tidak mampu membayar satpam ya, guru-guru itu ada di gerbang gitu Bu, ada di pintu gerbang. Sehingga ketika jam ngajar tidak ada siswa yang sudah kabur. Kalau sudah kabur, kalau ke kantin Bu masih bisa saya cari. Tapi kalau sudah keluar, mau dicari kemana Bu? Benar-benar, iya benar. Jadi itu merupakan rencana dari Bu Mama, yaitu ingin mengajak teman sejawat berkolaborasi, saling menjaga bagaimana anak-anak itu tidak kabur dari sekolah, begitu kan ya yang saya dengar ya. Iya Bu, betul. Bagus ya Bu, ya luar biasa ide ini, karena anak di fase ya
hampir dewasa ya, remaja ke dewasa, mereka sudah memiliki pendirian sendiri gitu ya. Iya. Jadi ya rencananya berupa itu kolaborasi dengan yang saya tangkap gitu ya, rencananya ingin mengajak teman-teman sejawat untuk saling menjaga gitu ya. Kalau misalnya saya tanya gitu ya, kira-kira yang sudah terwujud dari rencana yang sudah disusun itu, rencananya yang terwujud yang bagaimana sih Bu Mama? Ya, kalau sementara ini rencana yang sudah terwujud, tentunya saya sudah membuat pembelajaran atau merancang modul ajar itu semenarik mungkin, Bu. Karena itu saya berupaya untuk menjadi seperti magnet gitu, Bu. Biar saya punya tarikan dari dalam gitu. Artinya di dalam kelas saya akan berupaya berupaya melaksanakan kegiatan pembelajaran itu semenarik mungkin yang berpihak pada murid. Nah, begitu. Mungkin mudah-mudahan dengan seperti itu anak-anak bisa kerasan di dalam kelas dan akhirnya mereka tidak pulang. Nah, kemudian untuk uh, upaya yang lebih ekstra lagi, kalau misalkan uh, pintu keluar itu ada yang nungguin gitu, Bu, sehingga kalau Iya. kalau hal itu eh, kalau hal itu tercapai, kalau hal itu dua-duanya sama-sama mengalir, mungkin pembelajaran atau proses KBM-nya itu akan berlangsung baik. Tapi sementara ini Bu, yang terrealisasi di pintu gerbang itu masih tetap kosong, tidak ada. Ya, jadi itu merupakan sesuatu tujuan yang rencana yang ingin diwujudkan oleh Bu Mama seperti itu ya. Iya. Kalau dari rencana Bu Mama yang sudah terwujud, yang sudah saya dengar, Bu Mama menciptakan sebuah materi yang akan yang membuat anak-anak itu menyukai gitu ya, tanpa harus mendahului melabeli bahwa guru ini begini gitu ya, Iya. karena mungkin ya dari kakak-kakaknya memberi label seperti itu, jadinya kena juga kita yang ngajar baru seperti itu ya Iya, Bu ya. iya, iya, Bu, benar, Bu. Nah, lagian juga ini, Bu, eh gimana ya saya caranya mengusulkan agar jamnya guru yang cuti ini dapat diambil saya gitu. Tapi karena menurut yang bagian bertugas mengubah jadwal ini mengatakan seperti ini. Kalau sampean ditukar gini, Bu, kalau sampean ditukar dengan jam mengajarnya ibu yang cuti ini, maka di jam terakhir tidak akan ada gurunya, sudah jelas anak-anak sudah akan pulang gitu loh. Tapi kan yang ada di benak saya ini, meskipun tidak sampai jam terakhir anak-anak pulang karena sudah lowong ini jamnya itu, jadi kan eman-eman. Jadi jalannya mungkin yaitu anak-anaknya itu dicegah, Ya, lalui pintu gerbangnya ditutup. mungkin saya boleh sedikit memberi saran mungkin ya Bu ya, semoga ini saran ini juga cocok dengan Bu Mama gitu ya. Kita kan belajar di KSE gitu ya, tentang kompetensi emosi, menata emosi juga sosial gitu. Bagaimana kalau kita menerapkan itu Bu? Bagaimana? Terutama ya bagaimana mensejahterakan dulu anak-anak itu, sehingga anak-anak itu tidak memberi label sesuai dengan budaya positif yang kita terima, kita ajari di modul 1.4 ya. Jadi mereka bisa berpikir dengan baik, terus KSI-nya berjalan, well-being-nya, kesejahteraan murid enak, kolaborasi dengan teman, seperti itu. Mungkin rencananya Bu Mama itu sebenarnya sudah menuju ke itu loh Bu. Cocok, bagus sekali sebenarnya ya. Iya. Iya, cuma mungkin Bu Mama ini ya itu ada kekhawatiran, takut menyampaikan itu kepada teman yang bersangkutan, jadi
diceritakan kepada saya, begitu kan ya yang saya Iya, terima. iya ya Bu, benar sekali. Saya sudah mengupayakan untuk itu Bu, untuk eh, KSE, terus kemudian PSE itu pembelajaran-pembelajaran yang seperti itu. Namun Bu, setelah saya kan punya punya enam pertemuan itu yang semester kemarin itu yang masih baru, 4 kali muridnya kosong, 2 kalinya ada tapi cuma 4 orang. Nah mungkin untuk tahun ajaran baru ini, setelah saya mengupayakan pembelajaran yang menggunakan PSE dan KSE ini, anak-anak ini akan lebih tertarik karena memang sebelumnya Bu, sarannya Bu Kiki ini bagus sekali ya, dan sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Karena memang sebelumnya saya tidak menggunakan metode pembelajaran yang seperti itu Bu. Sudah transfer ilmu aja gitu, tidak menggunakan Ya, RPP yang seperti di pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan kalau saya sudah mengaplikasikan itu, anak-anak ini akan apa ya, dari kesadaran diri dan tertarik gitu, sehingga punya kemauan untuk semangat belajar, dan tidak ada dorongan baik dari teman-temannya untuk pulang lebih awal gitu. apa ya yang menurut Bu Mama haturkan tuh benar gitu ya, kita itu memberi apa ya, merangsang, memotivasi intrinsiknya mereka sehingga muncul pada dirinya sendiri. Benar, ini luar biasa gitu, rencana ini sudah mantap sebenarnya Bu Mama, cuma Bu Mama agak sedikit maju mundur, takut gitu ya. Iya. Bagaimana gitu, ini bagaimana seperti itu. Kira-kira saya tanya gitu ya, bagaimana dengan persiapan tentang RPP yang mau dibentuk diferensiasi KSE, berapa lama itu yang membuat gitu lah? Saya ini cuma dapat beberapa jam gitu Bu di sekolah. Jadi saya sudah mulai mencicil untuk RPP itu, kan kebetulan kami harus menyetor Bu untuk RPP-nya. Jadi sesegera mungkin sudah selesai. Saya sudah dapat beberapa modul sudah selesai sih. Saya sudah sesuaikan dengan KSE. Oke, dari sekian kelas kan itu kalau SMK kan banyak kelas ya, berbeda dengan saya di SD gitu ya. Kira-kira sudah berapa kelas yang sudah diterapkan gitu lah. Mungkin dengan diterapkannya KSE, terus pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid kita, mereka akhirnya menjadi senang kepada pembelajaran Bu Mama dan tidak akan kabur mungkin ini. Saya Iya, prediksinya seperti itulah, iya. sesuai dengan rencananya Bu Mama gitu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan prediksi Ibu itu betul ya, dan tepat sesuai dengan harapan saya. Karena kebetulan pembelajaran sesuai PSE dan KSE, pembelajaran berdiferensiasi ini tepat banget di akhir pembelajaran semester genap. Baru saya genjot pembuatan RPP-nya sesuai dengan PSE dan KSE. Ini saya siapkan untuk semester awal ini, Bu. Jadi untuk pengaplikasian ke kelasnya saya belum sama sekali, karena sekarang masih masa MPLS, baru selesai besok. Mungkin dalam 1 minggu ini saya mulai jos ini, saya mulai mengaplikasikannya. Saya kebetulan dapat itu 2 kelas, di kelas RPL dan kelasnya TAV. Kalau yang RPL ini masih aman karena memang anaknya masih penurut. Kecuali yang TAV ini saya ingin membuktikan seperti apa gitu. Ya, kekhawatiran itu bisa ya dibantahkan seperti itu gitu ya. Ya. Uh, ya, ini hanya ya saran lah mungkin gitu ya. Saat melakukan diferensiasi itu dengan KSE gitu ya, kita munculkan media-media yang menarik gitu ya. Apalagi saya tahu gitu Bu Mama pasti sekali dengan ya Canva gitu. Jadi mungkin dengan begitu anak-anak itu untuk niat guru ini nggak asik loh gitu loh ya. Setelah tahu Bu Mama ngajar, mereka mungkin
ternyata nggak seperti itu, Bu Mama ini begini loh, gitu loh mungkin. Gimana kira-kira? Iya, sangat bagus sekali. Untuk sementara ini, Bu, saya di kelas RPL itu menggunakan media itu. Ya, saya tentunya menggunakan media Canva ya, meskipun saya tidak seperti yang Bu Kiki sampaikan, belum terlalu fasih Bu saya sebenarnya untuk Canva, tapi karena saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, akhirnya saya sedikit apa ya, belajar. Dan jika dibandingkan dengan guru-guru yang belum masuk dan terjaring pada pendidikan guru penggerak, ya lebih unggul lah dikit-dikit gitu Bu. Saya menggunakan itu untuk di RPL karena memang fasilitasnya ada. Tapi kalau yang TAV ini fasilitasnya tidak ada Bu. Untuk itu, untuk bawa LCD ke kelas gitu, proyektor ke kelas itu tidak ada. Jadi mau tidak mau harus ke lab. Sedangkan di lab itu keseringan ditempati anak RPL karena memang sudah jurusannya komputer ya itu. Ah, ya Allah, rencananya Bu Mama ini sebenarnya sudah matang, sudah luar biasa gitu untuk bagaimana menanggulangi agar yang saya tangkap agar anak ini betah, tidak keluar dari kelas dan kabur. Nah, rencana Bu Mama itu yang saya tangkap memperbaiki dulu bagaimana kita bisa menarik anak-anak dengan perubahan pada materi gitu kan ya. Benar Iya, ya, gitu ya. karena Jelas kalau kalau ya, Karena kalau dulu Bu, saya itu sering gini, misalkan kerjakan tugas ini cari sumbernya atau referensinya saya tentukan di mana gitu. Tapi setelah saya mempelajari KSE ini, apa yang mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, di situ ada kebebasan dalam produknya meskipun tidak dalam bentuk yang sama, tidak dalam wujud yang sama, akan tetapi dengan tujuan yang sama dengan hasil yang berbeda. Oh, ternyata menarik juga. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, penyemangat anak-anak gitu, karena memang kompetensi atau kemampuan anak-anak itu memang berbeda itu. iya benar benar. Ini luar biasa gitu ya. Bu Mama ini sudah punya rencana atau agenda yang pertama akan mengubah dari pembelajaran gitu ya, supaya anak-anak itu bisa tertarik dan betah di kelas gitu. Sedangkan rencana yang kedua ini maunya yang saya tangkap berkolaborasi dengan teman sejawat agar di waktu luang beliau-beliau ini bisa menjaga pintu gerbang gitu kan ya. Iya, Gitu ya. iya, Sekarang gitu ya, setelah ini menjadi rencana atau agenda, kira-kira apa ya, bagaimana kendala kendala terburuk lah buat ibu gitu. Saya rasa tidak ada ini. Ini hanya Bu Mama khawatir sendiri begitu. Saya yakin iya. bisa. Amin, mudah-mudahan saya bisa Bu. Saya mulai Iya, dari pembelajaran ini, dari RPP. Saya menyiapkan dari RPP ini. Tapi ini saya untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Tentunya saya butuh dukungan kepala sekolah harusnya Bu. Untuk itu, karena iya memang benar. anak-anak itu apalagi remaja ya. Anak-anak remaja itu Bu, kalau masih SD mungkin masih takut sama orang tuanya. Oh, sama orang tuanya dipesan agar tidak keluar kelas atau bagaimana, anak-anak itu bisa ingat. Tapi kalau remaja sudah diajak sama temannya pasti ikut, jarang yang nggak ikut. Iya benar, pengaruh lingkungan itu nomor satu juga Bu Mama. Iya, Jadi bagaimana kita sebagai apa ya, sebagai guru memang harus mewanti-wanti lah supaya tidak melakukan yang ya di luar dalam gini lah ya, saya sebenarnya waktunya hampir hampir mau iya, berangkat nih gitu ya. iya Sebelum Ibu. berangkat
ingin banyak bertanya. Benar, ini tertarik, setidaknya akan menjadi pelajaran buat saya. Setelah itu perasaan Bu Mama cerita kepada saya, bagaimana sih perasaannya? Ayo. Saya senang sekali Bu, rasanya saya gimana ya, plong gitu setelah menceritakan. Dan akhirnya saya lebih yakin lagi terhadap rencana saya untuk mengoptimalkan hal tersebut. Saya lebih yakin lagi dengan saran-saran yang telah Ibu sampaikan gitu. Ayo, Rupanya pilihan saya ya. tidak. Iya, ya, Oke, siap, semangat Bu Mama. kita sambung lagi besok atau nanti malam lah. Saya mau hadir acara. Tetap Iya, semangat, nggih. iya Oke, Bu. assalamualaikum Mohon maaf warahmatullahi mengganggu ya wabarakatuh. Bu. Oh Waalaikumsalam tidak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.